Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bersama berkumpul kembali untuk mendengarkan tausiah dari Ustaz Marjuan. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kita barokah dan hikmah, hingga kita dapat mudah mencerna tausiah dari Ustaz dan dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin. Al-Baqarah salawat serta salam senantiasa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang umat yang sampai akhir hayat kehidupannya senantiasa memikirkan bagaimana cara umatnya. Insyaallah tema pada malam hari ini berjudul Bantuan Allah dalam perang Badar dan Uhud, konsep pertolongan Allah SWT dalam Al-Quran. Marilah kita mendengarkan dan kita menyimak, dan insyaallah kita akan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, ini sudah ini malam Selasa ya. Saya mulai juga malam Selasa, malam ke-8. Ternyata masih semangat ya. Di Zoom ada Facebook Live. Facebook Live, Zoom, di masjid ada kira-kira 1.300. Gak apa-apa, karena dahulu ketika Islam ini mula-mula disampaikan oleh Rasulullah 3 tahun pertama pada masa dakwah secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, itu juga Rasulullah hanya membina beberapa orang saja. Di rumah siapa? Di rumah sahabat Al-Arqam Ibnul Arqam. Itu makanya di Malaysia itu ada gerakan, namanya dulu gerakan Arqam, terinspirasi dari rumah sahabat Rasulullah sallallahu. Tempat dahulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Tapi dari yang sedikit itu, dari yang belasan orang itu, dari rumah yang jauh di atas bukit di kota Makkah, rumah sederhana, rumah yang kecil, ya, Islam tumbuh berkembang, menguasai Eropa selama 800 tahun. Turki Utsmani berapa tahun? Hampir 500 tahun. Menjadi agama nomor 2 terbesar di dunia sekarang ini. 1,8 miliar. Dari jumlah manusia berapa? 8M. Mungkin 8M. Itu terakhir 2015. 1,7, 1,8. Bayangkan dari berapa orang dulu? Dari hanya belasan orang, 11 entah 13, yang Rasulullah ajarkan secara intens setiap malam di rumah sahabat Al-Arqam Ibnu Al-Arqam. Apa maksudnya? Jadi bapak-bapak ini yang ngurus masjid, yang tiap hari datang ke masjid, semangatnya jangan karena semangat orangnya rame. Kalau hari Sabtu datang rame kemarin, jangan. Semangatnya apa? Semangat untuk sabar, teguh, sikoh, percaya dengan perjuangan. Kalau kita ngarepnya rame terus, ketika sunyi, maka kita akan down. Malas lah, besok ikut kajian lagi, gak ada orang. Tapi mandangnya jangan begitu, mandangnya lihat dari yang kecil dulu sampailah menjadi besar.
Ada contoh yang dari Mesir itu tapi nggak bisa saya sebutkan karena ini di bumi Amerika ya. Nanti bisa terekam, terekod. Next time mau masuk nggak bisa. Jadi nanti contohnya diam-diam aja kita ya. Baiklah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berikan keistiqomahan lah ya. Contoh aja dulu bagaimana baitnya Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Malam hari ini kita temanya lebih dalam. Karena apa? Karena sudah waktunya kajian itu memberikan buah. Ya, ada buahnya. Tidak selamanya kita bercocok tanam, tidak selamanya kita memupuk, tapi harus ada juga di situ namanya mulai mempersiapkan panen buah. Yaitu tentang perang Badar dan perang Uhud, dan kita mau lihat bagaimana konsep pertolongan Allah sesuai dengan Al-Quran. Ya, yang ingin kita sampaikan adalah dari surah Al-Anfal ayat 11 ini. Ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا. Ingatlah ya Muhammad ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada siapa? Biasanya wahyu ini kepada Rasulullah, tapi ini spesial karena Badar perjuangan pertama menunjukkan identitas pertama sekali umat Islam bahwa kami bukan lagi pada masa Fatra Makkah. 13 tahun di Makkah kami tidak melawan, walaupun banyak yang kalian bunuh, walaupun banyak yang kalian buat kelaparan, walaupun banyak yang kalian ambil hartanya, kami tidak melawan. Ini saatnya kami menunjukkan identitas, izzah, kemuliaan seorang Islam. Dengan kata apa? Menunjukkan kekuatan. Itulah pertama sekali Rasulullah meminta para sahabatnya bermusyawarah karena akan lewat 10.000 ekor unta dan 57.000 dinar yang akan dibawa oleh Abu Sufyan bersama hanya 72 pasukan, 72 pengawal berdagang ke negeri Syam. Maka Rasulullah diminta oleh Allah untuk menghadang mereka. Supaya apa? Supaya ghanimah itu bermanfaat bagi kalian. Kemudian Rasulullah mengajak orang Ansar, Muhajirin, karena ini pengalaman pertama. Karena ada lagi yang mengatakan mungkin yang dibawa Abu Sufyan itu harta kakekku, harta jandaku, harta anakku. Ada yang masih ragu-ragu memilih antara Islam atau kesyirikan, memilih antara Islam atau saudara mereka yang masih dalam kekafiran. Kalau Islam tidak bisa. Islam ketika engkau berislam, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan seperti pakai kayu siwak. Ya, kalau udah keras dibuang. Ya, kalau lembut masih dipakai. Tak bisa. Gigitnya sedikit-sedikit. Kalau mau masuk Islam, laksanakan secara kafah. Ya, giliran musim panas nggak bisa ke masjid. Kenapa? Subuhnya, malamnya tidur terlalu malam dan malamnya pendek. Kalau musim dingin, insya Allah siap subuh ke masjid. Nggak bisa. Musim panas, musim dingin, musim semi, siap selalu ya Allah untuk subuh di masjid. Ya, nggak apa-apa ya Allah untuk urusan makan, cari yang halal.
Tapi kalau untuk anak memang belum bisa dia sekarang pakai jilbab, karena dia nanti takut didiskriminasi di kampusnya. Tanya dada masing-masing, sudah masukkah itu ke dalam Islam secara kafah? Ya, tapi pelan-pelan, step by step, nggak boleh sporadis begitu. Ya, sampaikan dengan hikmah, dengan kisah, dengan kelembutan. Ya, ini saya sambil dulu. Apa yang ingin ditunjukkan di sini yaitu ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, ya, untuk mengatakan kepada Rasulullah. Jadi Abu Sufyan itu mau bawa 1000 ekor unta, 57.000 dinar ke negeri Syam. Allah minta hadang, maka Abu Sufyan pun mendengar Rasulullah akan turun menghadang harta mereka. Abu Sufyan pun mengirim surat segera ke Makkah, minta tambah pasukan. Datanglah 1000 pasukan. Rasulullah juga setelah 1-2 orang ragu-ragu ingin ikut menyerang di Badar, pada akhirnya setelah musyawarah, sahabat Muhajirin dan Ansar kompak untuk ikut bersama Rasulullah, ikut perintah Allah, ikut perintah Rasulnya. 313 orang terkumpul untuk menghadang pasukan yang akan dibawa oleh Abu Sufyan bersama harta orang-orang Quraisy. Jalan. Apa kata Rasulullah di dalam sebuah sirah Ibnu Hisham dikatakan, wahai muslimin, wahai mukminin, wahai ansar, wahai muhajirin, sungguh peperangan itu telah dinampakkan di hadapan mataku dan aku melihat kemenangan di tangan umat Islam. Kenapa dikatakan Rasulullah begitu? Wajar, 1000 lawan 313. Tapi apakah Rasulullah sombong dengan tangkapan layar di depan matanya itu? Tidak. Rasulullah sebelum terjadinya Badar, 1 malam suntuk tidak tidur bersama sahabat, mereka sujud di malam hari. Apa kata doa Rasulullah selesai sholatnya? Ya Allah, kalau engkau menangkan pasukan ini, maka Islam akan tumbuh berkembang di bumi ini. Tapi kalau engkau kalahkan, engkau hancurkan yang 313 ini, maka setelah ini tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ya, itu doa Rasulullah, menangis dengan hati yang lirih. Kira-kira Rasulullah udah tahu belum itu Badar akan menang? Tahu. Tapi yang namanya Rasulullah menunjukkan kepada umatnya penghambaan itu penting. Kita tahu besok menjawab ujian masuk UKLA itu bisa semua anak kita. Dia pintar, cerdas. Tapi ajarkan juga kepada dia penghambaan. Nah, dalam prediksi dunia kamu bisa, tapi ketentuan Allah kita tidak tahu. Maka penghambaan itu harus. Walaupun engkau berjuang 100%, belajar, ikut tutor, belajar, fokus, tapi yang namanya penghambaan yang paling bagus melalui tahajud itu jangan ditinggal. Ya, ini kayak syafaat. Ya, yakin ini bisa jawab, tapi menghamba tetap. Ya, kemudian akhirnya menang. Ya kan? Menang itu diberitakan di situ. Siapa yang mengatakan? Malaikat Jibril pemimpinnya. Anni ma'akum, aku bersamamu ya Muhammad di dalam Badar. Kemudian diberikanlah rasa ngantuk bagi sahabat-sahabat yang ikut Badar. Kemudian mereka tertidur, ditimpa lagi air hujan, bersih dari badan mereka darah dan najis-najis. Sementara itu siapa yang berperang? Malaikat yang berperang. Menang. 1, selesai. Sekarang Uhud. Sejarah Uhud juga karena dendam kekalahan di Badar, Abu Sufyan, kemudian beberapa pemuka Quraisy memberikan semangat yang ikut Uhud, maka dia akan mendapatkan hadiah. Akhirnya terkumpullah pasukan dan ingin menyerang kota Makkah. Bertemu di medan Uhud, terjadi peperangan. Peperangan pertama dimenangkan oleh umat Islam. Kemudian
karena silaunya harta rampasan yang berada di sebuah lembah. Kemudian pasukan pemanah dari atas gunung turun. Karena bermaksud apa? Ini sudah selesai perang. Ya, kita sudah menang. Harta harus segera dikumpulkan. Yang pertama tadi Allah yang perintahkan. Motivasinya apa? Dengan harta. Boleh. Kita beribadah kalau di situ ada motivasi harta, ya. Tapi jangan dia dijadikan motivasi utama. Badar beda. Badar dia motivasi harta untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam tidak lagi lemah. Ya, umat Islam tidak lagi lemah. Di Uhud turun karena apa? Karena silaunya harta dunia. Memang dunia ini menyilaukan, Pak. Bukan kita aja yang pertama silau dengan dunia. Jadi gak usah minder. Dulu pasukan Uhud, pasukan pemanah minder. Masya Allah, perisai berkilat-kilat, ya. Turun. Padahal kata Rasulullah, tidak ada yang boleh meninggalkan bukit ini kecuali dengan perintah. Jadi apa? Taat kepada Rasul itu yang dulu, yang dahulu. Ya, kalau Rasul bilang jangan turun sebelum datang perintahku, jangan turun. Akhirnya turun kan. Masuklah pasukan Khalid bin Walid, waktu itu masih di sebelah, belum masuk Islam lagi, dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan pemanah Quraisy. Berapa orang itu dibantai? Parah, 70-an syahid. Masalahnya di Badar. Ini sekarang kita masukkan perbandingan antara Badar dengan Uhud. Ini kan kita temanya pertolongan Allah. Nanti kita masukkan, kita relevankan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Pembicara yang baik itu dia tidak hanya mengingat masa lalu, tapi dia mampu memasukkan nilai-nilai itu untuk diamalkan pada kehidupan zaman sekarang. Kita lihat Badar, Allah turunkan Jibril dan para malaikat. Kalian sahabat dikasih rasa ngantuk, dimandikan hujan, bangun dari tidur, badan sudah bersih, dan kemudian sudah pulih semangat itu. Kenapa waktu di Uhud, ketika pasukan pemanah ini turun, kemudian mereka dibantai oleh pasukan pemanah dari kafir Quraisy itu, dibiarkan oleh Allah? Bukankah di Uhud juga Allah turunkan malaikat? Allah turunkan malaikat. Bahkan Rasulullah ketika itu, ya, dihentakkan oleh ujung pedang itu, zirah wajahnya itu, apa, topeng pengaman wajah Rasulullah itu dihentakkan gitu. Itu masuk ujung besinya sedikit ke kening tulang Rasulullah. Rasulullah pingsan, ditarik ke dalam gua, diselamatkan. Maka beredar pada saat itu isu, ya, kalau sekarang banyak isu-isu hoax, itu sudah terjadi pada zaman Rasulullah. Muhammad sudah meninggal, sebagian sahabat terus bersemangat, dan sebagian lain sudah down. Bahkan berita itu sudah disiapkan buzzer-buzzernya sampai ke Madinah, bahwasanya Muhammad telah meninggal. Rumah-rumah di Madinah sudah bertangisan, sudah berteriak, apakah betul Rasulullah sudah meninggal? Ketika sampai di Madinah, datang seorang yang baru pulang perang, lari ibu-ibu, katanya, datang kemudian disampaikan dengan hal yang menyedihkan, anakmu meninggal mati syahid. Kemudian suamimu meninggal, adikmu meninggal, ayahmu meninggal. Bukan itu yang aku tanyakan. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Itu perempuan Ansar. Maka perempuan Ansar itu dia punya satu rumah, satu istana, satu apa? Setiap satu emak, satu istana di dalam surga. Itu perempuan Ansar. Biar anak pergi, biar cucu pergi, ayah, suami, habis semua. Tapi kalau Rasulullah pergi, mereka down. Ya, ternyata Rasulullah diamankan di dalam sebuah gua. Rasulullah juga berdarah. Rasulullah juga patah gigi jinsul. Ya, tumitnya juga berdarah waktu dilempari di Taif. Ya,
Kalau kita sedikit-sedikit berdarah, ya nggak apa-apa. Maksudnya pergi ke masjid tetap ke ijak duri ya. Jangan pula mengangkat pedang di sini, nggak boleh. Kalau ada yang mau kebab. Apalagi kalau dari Banten ya. Jadi ketika pertanyaannya kenapa? Apakah malaikat itu tidak bisa mengembalikan panah itu ke arah pasukan Quraisy yang menembaki panah? Apakah malaikat itu tidak bisa terbang membantai pasukan yang ada di atas yang memanahi pasukan muslimin yang turun ke bawah? Bisa nggak? Bisa. Di tempat yang lain justru ada malaikat yang dia menyerupai wajah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini mirip-mirip lainnya menjadi motivasi bagi kalian anak muda. Mus'ab ini anak saudagar kaya raya di kota Makkah, ganteng, tampan, kaya. Mus'ab itu 7 meter dia masih jauh, udah ketahuan di sini dia mau datang. Kenapa? Parfumnya, ya Dior dari Persia. Ya belum lagi ibu-ibu pakai Dior itu dia udah pakai loh. Jadi nggak usah merasa paling kaya kita. Ya canda ibu ya. Ketahuan udah. Siapa mau datang? Mus'ab mau datang, kenapa? Parfumnya udah kecium. Saking kayanya itu emaknya saudagar, importir barang-barang dari negeri Persia, sutra, parfum, ya. Ketika datang Islam, beriman kepada Rasulullah, ditangkap ibunya, dipasung, ya. Kemudian dilepaskan oleh budak ibunya. Kemudian dia meminta izin kepada Rasulullah, gak bisa di Makkah. Nanti dikejar oleh pengawal ibunya. Rasulullah utus dia ke Madinah untuk menjadi duta besar Islam pertama di dunia Islam. Itu Mus'ab bin Umair. Masih lajang waktu itu, belasan tahun umurnya. Apa kerjaannya? Mengetuk pintu satu-satu, door to door, menyampaikan Islam, mengenalkan Rasulullah kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah ini punya keterikatan batin dengan Rasulullah. Kenapa? Istri Abdul Muthalib adalah orang Madinah, Fatimah binti, lupa saya nama buyut Rasulullah. Kemudian Aminah ibunda Rasulullah, anak pemimpin Madinah. Jadi ketika Mus'ab mengatakan Muhammad ini dia sebagai nabi dan rasul, orang percaya. Kenapa? Anak paman kami, anak nenek kan, anak nenek kami. Jadi ketika diketuk pintu rumah orang Madinah, satu pun tidak ada yang menolak keislaman, langsung berislam dengan Mus'ab. Jadi Islamnya orang Madinah itu dari tangan siapa? Mus'ab bin Umair. Udah. Terus kalau dia sudah dakwah gitu kayak jamaah tabligh, pintu ke pintu, terus dia nggak mau jihad, jangan. Kata Rasulullah, Mus'ab, kayaknya kau udah cukup lah kalau untuk mendapatkan surga. Kenapa? Setiap penduduk Madinah sholat, kau tuh dapat pahalanya. Jadi nggak ikut perang pun nggak masalah, kau untuk ilmu aja. Enggak ya Rasulullah. Tidak. Jihad itu adalah amalan yang paling tinggi di dalam Islam. Jadi dia minta ikut. Ya. Boleh kau ikut, tapi jangan dekat-dekat yang bahaya. Masih anak-anak. Kata Rasulullah, enggak ya Rasulullah, kata Mus'ab, aku menjadi pendampingmu. Ya, aku menjadi fidaka. Fidaka itu adalah apa? Yang menopang di depanmu. Dan itu adalah azamku. Tapi pada akhir cerita, ketika Rasulullah diserang bertubi-tubi, sampai Rasulullah mengatakan, apakah ini cara bertetangga kepada orang Quraisy? Maksudnya Rasulullah yang nyerang dia itu, yang dulu sering dikasih istrinya baju, yang dulu sering dikasih Ummul Mukminin Khadijah makanan, yang dulu mungkin anaknya tidak punya makanan dikasih oleh Khadijah. Mengapa mereka begitu membabi buta menyerangku? Sekali serang itu Pak, 70 orang. Pokoknya kata Abu Sufyan, target kita Muhammad. Kalau Muhammad selesai, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, maka Islam ini akan hancur dan kita kembali menguasai Jazirah Arab. Kata Rasulullah, mana tetanggaku?
Mana tetangga Khadijah yang nyerang dia itu semua dikenal oleh Rasulullah SAW. Siapa yang menjadi ini yang pendampingnya? Mus'ab. Sampai Rasulullah sudah kelelahan, Mus'ab yang dikejar. Kenapa? Mus'ab mengejek-ejek mereka dengan kalimat yang menyakitkan. Akhirnya mereka tinggalkan Rasulullah karena terlalu letih mengejar Mus'ab. Singkat cerita, Mus'ab dimutilasi. Tapi Rasulullah nggak tahu Mus'ab sudah meninggal. Waktu Rasulullah istirahat, Mus'ab tetap sampai selesai pasukan. Rasulullah masih tahu itu Mus'ab, padahal Mus'ab sudah di sana dimutilasi. Kemudian, ya, ketika ada serangan yang baru, apa kata Rasulullah waktu capek itu? Ya Mus'ab, addi, maju. Apa kata si Mus'ab? Analas tu Mus'aban. Katanya aku bukan Mus'ab, katanya. Barulah Rasulullah tahu bahwasanya itu malaikat yang menyerupai wajah si Mus'ab. Kenapa? Karena dia tadi sudah punya niat, aku akan melindungimu Rasulullah sampai perang selesai. Beginilah kita, kadang umur kita nggak sampai. Ya, kita pengen nanti haji bareng-bareng sama anak, sama tetangga, atau kita pengen nanti bareng-bareng buat pesantren tahfiz Quran. Tapi Allah menentukannya lain. Kau boleh berazam berniat, tapi umurmu itu ada di tanganku. Ya, ada di tanganku. Tapi itu sudah tercatat pahalanya. Beda dengan Mus'ab, badan boleh uzur, tapi niat siapa yang menyempurnakan? Malaikat. Kita juga begitu, badan mungkin bisa uzur, ya, tapi bisa jadi nanti yang menyempurnakan siapa? Malaikat, entah anak kita, entah tetangga kita, yang pahalanya itu dicatatkan kepada kita. Ya, hebat gak Mus'ab? Malaikat menyerupai wajahnya. Supaya apa? Supaya melanjutkan niatnya. Ya, dahsyat. Jadi singkat cerita, di sebelah sana ada malaikat malah menyamar jadi Mus'ab. Kenapa yang 72 ini dibiarkan mati oleh malaikat? Kira-kira jawabannya apa? Mereka mati syahid, berangkat, ya. Apa yang menyebabkan mereka tidak ditolong malaikat? Sebagaimana di perang Badar, sebagaimana juga seorang malaikat menyerupai wajah Mus'ab. Gampang bagi Jibril itu tolong yang sedang turun ke bawah mengumpulkan ghanimah, tolong itu tangkap semua anak-anak panah dari pasukan Khalid, balikkan kepada mereka. Kira-kira mudah tak bagi Jibril memerintah ribuan malaikat itu? Mudah. Tapi kan tidak ada perintah Allah. Inilah qadiyahnya, konsep pertolongan Allah, intan surullaha yansurkum. Jika engkau maju menolong agama Allah, baru pertolongan itu datang. Ya, kalau niat kita, wajah kita itu berubah, yang tadi dari Allah ke dunia, maka belum tentu pertolongan yang dijanjikan di awal itu akan ditunaikan. Kenapa? Karena hatinya sudah berubah. Ya. Beda sama yang di Badar. Di Badar itu tadi niatnya benar, menghadang pasukan Abu Sufyan. Sampai ke ujung itu aja niatnya. Ya, malaikat berbondong-bondong membantu mereka. Mus'ab, Rasulullah jangan larang aku untuk ikut berjihad bersamamu. Satu aja perintahku, aku selalu berada di sampingmu untuk menyelamatkan, maksudnya untuk membantumu berperang. Dia itu aja. Dia gak kemana-mana. Pokoknya dia selalu melihat kalau Rasulullah istirahat, tapi mantaunya dari jauh. Ya, kalau kira-kira Rasulullah sudah letih, baru dia ejek itu orang-orang Quraisy, dikejar dia. Begitu, Rasulullah istirahat bentar. Tapi Rasulullah ketika itu ada Mus'ab di situ. Mus'ab maju. Kata malaikat itu, aku bukan Mus'ab. Barulah Rasulullah tahu itu malaikat. Dan Rasulullah itu sudah syak bahwasanya Mus'ab sudah mati syahid. Akhirnya ketika ditemukan tubuhnya,
sangat menyedihkan, dan Rasulullah juga melihat pakaiannya sangat sederhana, banyak tambalan, ya tidak sesuai lah dengan matinya seorang pemuda tampan, kaya raya, anak saudagar, intan berlian, begitulah istilahnya. Kata Rasulullah, dilihat oleh sahabat, ditutup kepala nampak kaki, ditutup kaki nampak kepala. Kata Rasulullah, tutup kepalanya, biarkan kakinya. Itulah, mati gak bawa apa-apa, tapi malaikat menyerupai wajahnya. Kemuliaan apa lagi yang dicari? Kalau malaikat pun mau jadi diri kita. Malaikat ini suci loh. Kerjaannya apa? Musabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami memujimu, kami bertasbih dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kerjaan kami mensucikan namamu. Itu kerjaan malaikat. Kerjaan manusia kotor. Apa? Syahwat, kemaluan, nafsu, kadang suka dengan harta yang haram, ya, suka dengan makanan yang haram. Kerjaan manusia apa lagi? Tapi mau malaikat menyerupai manusia hanya satu, Mus'ab. Kenapa? Lurus niat tadi, datang pertolongan Allah. Bukan kita merendahkan sahabat 72 yang meninggal ini, bukan. Tapi begitulah bagaimana Al-Quran itu ingin menunjukkan bahwasanya malaikat itu juga milih-milih dalam menolong. Dia tahu, ya, oh ini sudah turun, dan tidak ada perintah untuk mengcounter mereka. Jadi kita begitu juga Pak. Kalau kita memang mau memakmurkan masjid, mengurus masjid, sesepi apapun jalan. Satu orang pun dia, tapi kalau sudah jadwalnya kajian, jalankan. Ya. Kalau memang sudah tanggal sekian, jam sekian ada fundraising, ada isu begini begitu, buat jalan terus. Niat kami fundraising untuk kemakmuran masjid. Apapun ceritanya, selesaikan di belakang. Yang niat tetap usung niat, yang akhirat tetap luruskan ke akhirat. Itulah konsep pertolongan Allah. Yang pertama adalah konsepnya kita bergerak, yang kedua adalah meluruskan niat. Maka Rasulullah pada setiap malam itu mentajdid niat. Ya, ditajdid selalu, diperbaharui niatnya. Besok mau ke At-Tahir, sholat subuh berjamaah, dapat barokah subuh. Besok mau ke At-Tahir maghrib, dapat barokah salat maghrib berjamaah, pahala silaturahim, pahala sholat sunat tahiyat, kemudian pahala tersenyum kepada saudara sendiri, dan banyak pahala. Itu aja niatnya. Kalaupun ada bakso, ada kambing guling, ada kambing tongseng, itu hanya hadiah-hadiah dunia saja. Dan kalau dimakan barokah itu. Kenapa? Datang dari tempat yang halal, dimakan di tempat yang halal, dimasakkan oleh saudara kita yang menyayangi kita. Islam itu indah. Setiap kullu sulami ibnu Adam sadaqah. Tiap-tiap pergerakan tulang sendi anak Adam ini sedekah, Pak. Ya, tangan yang ngedrive untuk mencari rezeki itu nilai sedekah. Mata yang melihat wajah, misalkan penceramah, itu nilainya sedekah. Kaki yang berjalan ke masjid sedekah, yang naik skuter sedekah, yang injak gas sedekah. Setiap tulang sendi kita yang kita gerakkan dari mulai pagi sampai matahari terbenam itu bernilai sedekah. Kita besok mau kiamat, ada bibit di tangan kita, disuruh tanam, nilainya sedekah. Kenapa? Kesimpulan dari kajian kita malam hari ini adalah bagaimana kita meluruskan niat, kemudian juga bergerak, walaupun sedikit gerak, karena di dalam gerak itu ada keberkahan. Kalau sudah gerak, barulah datang pertolongan. Ya, kalau kita tidak bergerak, Allah tidak pilih. Semenjak diturunkannya Rasulullah SAW, qadiyah pertolongan itu sudah beda. Terakhir pertolongan dari langit itu pada saat pasukan Abraha ingin
menghancurkan Ka'bah. Setelah itu nggak ada lagi pertolongan dari langit. Dulu Nabi Pak, kalau sudah capek dia mendakwahi kaumnya, dia angkat tangan aja, itu langsung habis satu kampung. Nabi Lut habis satu kampung. Nabi Nuh, udah ya Allah, udah 950 tahun berdakwah, ya, habis ditenggelamkan oleh ini banjir bah, atas bawah. Nabi Hud angkat tangan, habis. Dengan apa itu? Nabi Hud dengan angin dingin selama 7 hari 8 malam. Kemudian Nabi apa lagi? Nabi Saleh capek, udah gak capek sih, maksudnya sudah waktunya Saleh, udah dengan suara petir menggelegar. Tapi gak ada lagi pertolongan dari langit. Makanya kita gak pernah lihat kan burung ababil itu bawa batu dari neraka kemudian menjatuhkan di atas Tel Aviv gitu. Ya kalau benar apa bahaya. Jatuhkan di atas bumi itu yang dijajah itu. Terus pernah nggak? Nggak ada. Gampang aja bagi Allah. Ababil bawa batu-batu itu lemparkan ke Israel. Gampang, tapi nggak ada lagi, itu udah berubah. Model pertolongan Allah rubah semenjak kelahiran Baginda Muhammad SAW. Kalau kalian mau ditolong, kalian maju, nanti aku yang pilih siapa yang akan menjadi penolong agama. Jadi kita nggak usah ngarepin lagi ada pertolongan dari langit, nggak ada. Ya, kalau hanya mengharapkan pertolongan dari langit, ya, maka Allah, kita nggak tahu siapa yang benar-benar menolong agama Allah ini. Ya, maka semenjak Rasulullah lahir sampai sekarang berjuang. Berapa peperangan Rasulullah berdarah juga. Rasulullah kelaparan juga. Sahabat-sahabat menangis. Rumah-rumah janda-janda, rumah-rumah sahabat di Madinah itu penuh dengan tangisan, kesedihan. Anak-anak yatim banyak, lapar. Di Makkah 3 tahun diboikot, gak boleh nikah sama orang Bani Hashim, gak boleh jualan sama Bani Hashim, gak boleh kasih bantuan kepada Bani Hashim. 3 tahun kelaparan, sampai makan akar-akar rumput. Kata sahabat, ya, ada sahabat yang bilang apa yang dia makan dari akar rumput yang keluar seperti kotoran kambing. Anak-anak kelaparan, perempuan tidak mengeluarkan susunya. Itu waktu 3 tahun diboikot Bani Hashim. Mudah gak bagi Allah menurunkan seperti Bani Israel, manna wa salwa, roti yang ada madu, kemudian burung di pagi hari tinggal ditangkap. Bisa gak Allah turunkan waktu itu? Bisa. Tapi kenapa sampai mati itu anak-anak Bani Hashim kelaparan? Karena harus ada yang maju bergerak menolong agama Allah, barulah pertolongan datang. Mudah-mudahanlah semakin menambah keistiqomahan kita untuk berjuang membesarkan masjid, mengembangkan masjid. Kemudian kita dicap oleh Allah, inilah penolong masjid, inilah dia sahabat masjid. Maka nanti dia dibangunkan dari alam barzah, di sampingnya ada Masjid At-Tahir, jadi cahaya. Ya, amin ya rabbal alamin. Saya serahkan kembali ke Pak Farhan. Ibu, ada pertanyaan? Alhamdulillah, setelah tadi kita mendengarkan tausiah tentang perang Badar dan Uhud. Semoga kita semua akan dapat mengambil hikmahnya dan juga menambah iman kita pada Allah SWT dan menyadarkan diri kita sendiri bagaimana beratnya keadaan Rasulullah pada saat itu. Namun kita yakin dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kita selama kita berada di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pertanyaan di Zoom. Pertanyaan di Zoom dibacakan. Baca di situ. Di chat ya. Iya di Zoom. Oh, baca. Ini ada pertanyaan dari Zoom chat dari siapa ini? Baca. Ini ada pertanyaan dari
Erwina Hawadi Anderson. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya tentang topik semalam, yaitu tentang berbohong. Bagaimana menyikapi orang yang sholat subuhnya kencang banget tapi bohong dan nyuri jalan terus. Bahkan dia pernah mengambil jatah anak yatim dengan alasan hanya jalan ini yang bisa membantunya secara ekonomi. Dia kekeh karena dengan sholat subuh Allah akan memaafkan segala perbuatannya ini, memudahkan dia nantinya masuk surga. Terima kasih Ustadz. Ini dari Ibu Erwina. Ini pertanyaan. Yang namanya taubat itu kan terbagi dua ya Bu Erwina. Taubat itu ada taubat kepada Allah dan taubat kepada manusia. Taubat kepada Allah dia tidaklah sulit. Ada 3 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyesal, an-nadam. Yang kedua, membenci keadaan waktu kita melakukan maksiat itu. Menyesal dan membenci. Benci kali dia keadaan waktu ketika itu dia pegang-pegang anak gadis orang. Ya Allah, anak ajar. Nyesal banget. Ya Allah, kenapa sampai lepas kontrol gitu ya. Yang ketiga, dia berazam untuk tidak kembali ke dalam dosa yang sama. Barulah taubat yang diterima. Ya. Tapi kalau taubat kepada manusia itu harus kalau ada haknya yang berada di kita dikembalikan. Kemarin ada contohnya kan, ada anggaran negara yang dibawa pulang, kembalikan. Kalau mau taubat, ada harta anak yatim yang diambil, dibalikkan. Kemarin kan sudah dibilang, hukuman bagi orang yang memakan anak yatim dia sama seperti memasukkan api ke dalam perutnya. Bahkan nanti dibangkitkan, di dalam perutnya itu banyak kalajengking dan gunting. Perutnya tipis merah, bar, meledak perutnya. Kenapa? Kata Rasulullah, itu siapa? Jibril. Itulah yang di dunia suka memakan harta anak yatim dan suka mengambil harta orang lain secara zalim. Kemudian apakah sholat subuh bisa mengampunkan dosa? Bisa. Sholat subuh itu adalah sholat orang yang kuat imannya. Karena orang munafik susah sholat subuh, susah sholat asar. Bukan berarti hak-hak orang yang kita zalimi bisa Allah ampuni dengan sholat subuh. Tidak. Sholat subuh itu taubat dengan Allah. Kemudian mengembalikan harta yang kita ambil itu taubat dengan manusia. Ada orang yang sakit hatinya, kita ceritakan aibnya, kita adu domba dia, kita fitnah. Maka cara bertobat untuk dihapuskan dosa kita dari perbuatan tadi adalah dengan meminta ampun dari dirinya. Maka orang-orang tua kita dulu, kalau sebelum Ramadan dia buat pengajian, kumpul semua satu bayi itu, satu keluarga, apa? Maaf-maafan ya, minta izin ya, udah mau masuk Ramadan. Kenapa? Dia takut kalau masuk Ramadan masih ada dosanya yang belum dimaafkan oleh orang lain. Begitu. Yang paling baik itu sebelum Ramadan. Ya, atau sebelum pergi haji orang tua kita bukan begitu. Hutang dilunaskan, ada uang orang yang dipakai dia lunaskan. Ada juga orang beriman, udah terasa dia ini. Saya ada perintah untuk meminta izin kepada orang dahulu yang pernah dizaliminya. Mungkin dulu waktu SD makan bakwan 3 dia bayar 1, ya kan? Kemudian nenek jual mie itu lagi goreng pisang ke belakang, dia comot pisang 1 kemudian lari, datang dia ke rumah nenek itu, masih hidup nenek itu. Nenek dulu pernah saya makan pisang 2 bayar 1, bakwan 3 bayar 1, minta izin ya nek, dikasihnya 200.000. Kejadian ya, 2 minggu kemudian meninggal. Udah dijelajahinya semua saudara-saudaranya, bersilaturahmi, mohon maaf kalau ada sakit-sakit hati, ya kan? Itu orang beriman tuh biasa dikasih begitu. Tapi yang kembali ke pertanyaan ini, tidak bisa. Sholat subuh itu istighfar kita kepada Allah, itu kewajiban kita kepada Allah. Berjamaah itu adalah kita mengambil fadilahnya, mengambil keutamaannya, barokahnya. Sedangkan
harta orang yang dizalimi itu harus dikembalikan, ya. Kalau tidak jumpa lagi kita dengan ahli warisnya atau orangnya, maka bisa disedekahkan, ya. Mungkin sampai situ ya, Bu. Dajjal itu orang atau sifat? Kalau Dajjal itu orang, karena dijelaskan ciri-cirinya oleh Rasulullah. Dia bertanya nih kami ya, mungkin sakit hati banget. Dajjal itu orang atau sifat? Orang dulu bilang kalau dia itu preman kampung, suka mabuk, suka mencuri, suka gangguin gadis anak, suka gangguin anak gadis orang. Kalau ini sifat kau yang Dajjal betul loh. Kau ini Dajjal kata orang kan, begitu ya? Karena apa? Karena kelakuan itu kayak Dajjal. Mungkin ibu ini terpikir ke situ ya. Tapi Dajjal itu orang, Bu, dan dia dari keturunan anak Adam. Ada ciri-cirinya kan? Ya, nanti di kelilingnya tertulis kata kafara. Kemudian matanya yang sebelah mana yang ini? Yang buta, yang kanan. Rambutnya bagaimana bentuknya? Bergelombang. Kemudian Pertanyaannya dari Mas Darul, Pak Darul. Dajjal itu orang atau sifat? Dajjal itu orang, ya, orang kampung dulu mengatakan kalau ada orang yang terlalu jahat dia sebut Dajjal, ya. 767886. Ya, nomor apa itu? Ya Pak Darul, gitu ya. Dajjal itu orang keturunan anak Adam, dan dia dipersiapkan untuk menjadi fitnah bagi orang beriman di akhir zaman. Nanti ada anak muda yang dia itu, anak muda ini beriman. Semua orang kelaparan. Dajjal kemudian menggetikkan tangannya, maka turun hujan. Turun hujan. Sungai, dia cemplungin tangannya, berhenti itu sungai, beku. Kata anak muda ini, kelakuanmu semakin menambah keyakinanku bahwasanya engkau adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Kata Dajjal kepada pasukannya, tangkap, cincang dia, dicincang. Kemudian disempurlah gigi sama Dajjal, jadi manusia utuh. Dia udah sadar, apa yang kau buat semakin meyakinkanku bahwasanya engkau adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Lari dia, dikejar, ya, sampai lagi dia dimutilasi habis, lebih halus. Kemudian dihidupkan lagi. Kemudian kata anak muda tadi, benar-benar meyakinkan diriku engkau lah yang dikatakan oleh Rasulullah Al-Masih Ad-Dajjal. Baru dia dibunuh untuk kali terakhir, sehingga matilah dia. Sampai begitu nanti fitnah Dajjal. Kita belum lagi datang Dajjal udah gak kuat kita, ya. Dulu ada namanya siapa yang pakai jubah besar itu? Yang di India. Dari Indonesia. Taat pribadi. Siapa yang dari kantongnya itu dia serak-serakkan uang? Oh itu. Termasuk Dr. Marwan Daud kan jadi pengikutnya itu. Dajjal kecil tuh. Itu baru Dajjal pemula. Kita ada banyak orang datang kasih uangnya. Karena dia rupanya di kantong jubahnya, dia kan gemuk ya. Rupanya banyak kantong di dalam jubahnya ini, dan itu uang semua. Kata orang jubah dia menghasilkan uang. Dia ambil uang rupiah itu 100.000, dia lempar ke jamaah, itu banyak. Dia keluarin habis dia 200 juta. Setelah itu datang kepada dia berapa? 5M, minta digandakan. Dajjal kecil kita gak kuat. Gimana kalau Dajjalnya kayak anak muda tadi? Anak muda tadi udah dicincang halus, mau dibuat bakso, jadi manusia lagi. Dia tahu yakin kamu Dajjal tadi. Ya, kita Dajjal kecil udah gak kuat. Nauzubillah. Memang nanti orang-orang beriman, ya, iman-imannya lemah, itu akan dicabut dulu nyawanya, agar jangan sampai terkena fitnah Dajjal. Dan kita kalau sholat tahiyat terakhir, kita doakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Minta perlindungan kepada Allah. Mungkin sampai di sini ya Bu, Bapak. Marilah kita tutup dengan membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oh ada, silakan.
Kenapa Bu? Oh itu Dimas Kanjeng. Waalaikumsalam. Udah Dimas Kanjeng, Dimas Kanjeng. Kayaknya pertanyaannya sepele tapi kayaknya membayang-bayangi tak ada yang menanyakan. Seumpamanya tadi sudah dibicarakan ketika ada jawaban masalah makan bakwan dua, artinya satu seperti itu. Umpamanya ada orang waktu kecil sekolah gitu ya, makan bakwan, beli dua tapi bayarnya satu. Baru sadar nih kayaknya. Pengalaman. Setelah besar itu Siapa? Hanis nggak merasakan itu karena dia nggak ada jualan bakwan di sekolahnya di sini. Dan Maji dan Didi. lanjut Pak Ustadz ya. Lanjut. Ngakunya cuma bayar satu, terus setelah besar dia tuh sadar dengan ingin menebus kesalahan waktu itu. Apa yang harus dia lakukan saat sekarang ini ketika dia sadar ingat kalau waktu kecil itu beli bakwan dua kali. Itu masa kecil. Iya. Saya ulangi pertanyaannya Pak. Bapak nggak kedengaran kan? Bagaimana itu yang kenakalan masa kecil? Ya, makan bakwan 3 bayar 1. Ya. Ini para imam mazhab juga berbeda pendapat ya. Yang keras itu Imam Abu Hanifah. Kami orang Indonesia. Kenakalan masa kecil itu kalau dia dalam ilmu yang sudah balik, sudah bisa dia membedakan dewasa ya balik itu. Kalau dia berakal, sudah bisa membedakan mana yang haram, mana yang halal, itu sudah jatuh kepadanya. Makanya di dalam Islam itu semenjak lagi dia mulai bisa berbicara itu sudah tahu dia sudah harus dididik mana halal mana haram. Ya, kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah keras harus diganti. Walaupun itu mungkin kelas 2, kelas 3 SD. Ya. Itu tak boleh dibiasakan. Sama kayak anak-anak. Kalau lebaran minta THR sama pamannya, jangan kasih. Kemungkinan besar nanti jadi polisi. Antara diri diongkar. Nah, suka ini ya, berhenti orang di jalan gitu. Tapi sekarang nggak ada lagi Bu. Tilang semuanya elektronik. Sampai itu ditutup itu ininya platnya sama orang-orang supaya nggak kena tilang. Jadi iya Pak ini. Jadi apa? Kalau kita jauh, kan sekarang udah mudah, bisa transfer, telepon. Ibu itu masih ada nggak ya? Nggak ada. Anak-anaknya di mana? Oh udah nggak tahu di mana. Sudah uzur, kita sudah tidak bisa mengakses orang tersebut, maka bisa digantikan ke orang lain yang lemah, du'afa, fakir miskin, ya, dengan nilai waktu itu. Berapa waktu itu? 5.000 perak. Dikalikan sekarang emas berapa 1 gram? Nilainya harus investasi. Waktu itu emas segram misalkan 25.000, sekarang emas 500.000. Maka 5.000 pada zaman itu, berapa 5.000 pada zaman ini itu dibayar. Jangan nanti 500 perak waktu tahun 84, sekarang kita mau ganti 500 perak juga. Nggak bisa, itu nggak selesai. Hutang itu nggak selesai. Ya, hutang itu sifatnya investasi juga. Berapa harga emas sekarang? Berarti dia sekarang hitungannya 25.000 kalau 500 perak masa itu. Bayarkan 25.000. Ini kita bilangnya dalam hati kita, ya Allah, ini sebagai penebus kekhilafanku di masa kecil. Ya, begitu. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azimil sultan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang menolong agamamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang menolong orang-orang yang lemah. Ya Allah, tumbuhkanlah di dalam hati kami kecintaan terhadap orang-orang beriman, kecintaan terhadap orang-orang miskin, kecintaan terhadap orang-orang yang lemah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang menguatkan kaki-kaki kami untuk melangkah menuju ridhamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya ibu-ibu, bapak